Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cyber Odds, di channel yang akan membahas seputaran mix, parlay, handicap, over under, dan juga single bet. Oke CSku, di malam hari ini aku sudah mempersiapkan 4 pertandingan buat kalian semua CSku. Dari Italia Serie A yang mempertemukan Atalanta melawan AS Roma. Dari English Championship yang mempertemukan Luton melawan Middlesbrough. Dari Turki Super League yang mempertemukan Antalyaspor melawan Sivasspor. Dan yang terakhir, Fenerbahce melawan Istanbulspor. Oke CSku, sebelum kita masuk ke pertandingan yang pertama, jangan lupa CS bantu terus channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya, supaya CS-CSku tidak ketinggalan video prediksi terbaru dari aku CS. Oke CS, tak perlu berlama-lama lagi CSku, langsung saja kita ke pertandingan yang pertama antara Atalanta melawan AS Roma dari Italia Serie A. Oke CS, kita lihat data statistik dari kedua tim ini dulu CSku. Dari Atalanta ada 3 pemain yang tidak dapat bermain dan 2 dipertanyakan. Sedangkan dari AS Roma ada 1 pemain yang tidak dapat bermain dan 2 dipertanyakan. Dan di 5 laga terakhir dari kedua tim ini CS, di sini di 5 laga terakhir Atalanta berhasil menang 2 kali, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan. Sedangkan AS Roma di 5 laga terakhirnya berhasil menang 4 kali CSku dan 1 kali kekalahan. Dan di 5 laga head to head dari kedua tim ini CS, di sini Atalanta berhasil menang 2 kali, sedangkan AS Roma juga berhasil menang 2 kali CSku. Oke CS, kita lihat saat Atalanta bermain sebagai tim tuan rumah. Di 5 laga terakhir Atalanta bermain sebagai tim tuan rumah CS, di sini Atalanta berhasil menang 2 kali, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan. Sedangkan AS Roma di 5 laga terakhirnya bermain sebagai tim tandang, hanya berhasil menang 1 kali CSku, 1 kali draw dan 3 kali kekalahan. Dan di peringkat klasemen sementara CS, di sini di peringkat klasemen sementara CS, di sini Atalanta berada di peringkat ke-7 dengan perolehan poin 49, sedangkan AS Roma berada di peringkat keempat dengan perolehan poin 56 poin CS. Oke CS, langsung saja kita ke pasar handicap yang disediakan oleh Bandar. Di pasar handicap yang disediakan oleh Bandar CS, di sini Bandar mengunggulkan Atalanta dengan mengepur seperempat, leg-legan dan setengah. Dan di sini CS kita lihat ada purbalik CS, yaitu seperempat bola CSku. Dan di over-undernya ada 2 seperempat, 2 setengah, 2 dan 2/3/4. Oke CS, di sini aku memilih untuk bermain di AS Roma saja CS dengan menahan seperempat bola. Dan di over-undernya aku saranin buat kalian CS untuk bermain di under 2,5 CSku. Karena prediksi skor dari aku CS akan berakhir dengan skor 1-1 CS. Kenapa aku lebih memilih AS Roma di sini CS? Karena di sini di 5 laga terakhir AS Roma berhasil menang 4 kali CS. Di sini performa dari AS Roma lumayan bagus CSku. Oke CS, langsung saja kita ke pertandingan selanjutnya antara Luton melawan Middlesbrough dari English Championship. Oke CS, kita lihat data statistik dari kedua tim ini dulu CSku. Dari Luton ada 1 pemain yang tidak dapat bermain dan 2 dipertanyakan. Sedangkan dari Middlesbrough ada 4 pemain yang tidak dapat bermain dan 1 dipertanyakan. Dan di 5 laga terakhir dari kedua tim ini, di sini di 5 laga terakhir Luton berhasil menang 3 kali, 2 kali draw CS. Sedangkan Middlesbrough di 5 laga terakhirnya hanya berhasil menang 2 kali CSku, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan. Dan di 5 laga terakhir dari kedua tim ini, di 5 laga head to head dari kedua tim ini CSku, di sini Luton hanya berhasil menang 1 kali, sedangkan Middlesbrough berhasil menang 3 kali CSku. Oke CS, kita lihat saat Luton bermain sebagai tim tuan rumah. Di sini di 5 laga terakhir Luton bermain sebagai tim tuan rumah CS berhasil menang 4 kali, 1 kali draw. Di sini di 5 laga terakhir Luton CS belum pernah kalah sebagai tuan rumah. Sedangkan di 5 laga terakhir Middlesbrough bermain sebagai tim tandang hanya berhasil menang 2 kali, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan. Dan di peringkat klasemen sementara CS, di sini di peringkat klasemen sementara Luton berada di peringkat ketiga dengan perolehan poin 75. Sedangkan Middlesbrough berada di peringkat 4 dengan perolehan poin 74. Oke CS, langsung saja kita ke pasar handicap yang disediakan oleh Bandar. Di pasar handicap yang disediakan oleh Bandar CS, di sini Bandar lebih mengunggulkan Luton CS. Dan di sini Bandar menyediakan pasaran seperempat, leg-legan, dan di over-undernya ada 2,5 dan 2/4. Oke CS, di sini aku lebih memilih untuk bermain di Middlesbrough saja CSku dengan menahan
seperempat bola. Dan di over-undernya, aku menyarankan kalian untuk bermain di over 2/4 CSku. Karena di sini CS, prediksi skor dari aku akan berakhir dengan skor 1-2 dimenangkan Middlesbrough CSku. Aku lebih mengunggulkan bermain di Middlesbrough di sini CS, karena di sini CS di 5 laga head to head dari kedua tim ini CS, Middlesbrough lebih unggul daripada Luton CSku. Oke CS, langsung saja kita ke pertandingan selanjutnya antara Antalyaspor melawan Sivasspor dari Turki Super League CSku. Oke CS, kita lihat data statistik dari kedua tim ini dulu CSku. Dari Antalyaspor ada satu pemain yang tidak dapat bermain dan satu dipertanyakan. Sedangkan dari Sivasspor tidak ada pemain yang tidak dapat bermain CSku, hanya 2 yang dipertanyakan. Dan di 5 laga terakhir dari kedua tim ini, di 5 laga terakhir Antalyaspor berhasil menang 2 kali CS, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Sedangkan Sivasspor di 5 laga terakhirnya berhasil menang 3 kali, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan di 5 laga terakhir dari kedua tim ini CSku, di 5 laga head to head dari kedua tim ini, Antalyaspor berhasil menang 3 kali, sedangkan Sivasspor hanya berhasil menang 1 kali CSku. Oke CS, kita lihat saat Antalyaspor bermain sebagai tim tuan rumah. Di 5 laga terakhir Antalyaspor bermain sebagai tim tuan rumah CS. Di sini Antalyaspor berhasil menang 4 kali beruntun CSku dan 1 kali menelan kekalahan. Sedangkan Sivasspor saat bermain sebagai tim tandang hanya berhasil menang 1 kali dan 4 kali menelan kekalahan. Dan di peringkat klasemen sementara CSku, di sini di peringkat klasemen sementara Antalyaspor berada di peringkat 11 dengan perolehan poin 33. Sedangkan Sivasspor berada di peringkat 10 dengan perolehan poin 34 CSku. Oke CS, langsung saja kita ke pasar handicap yang disediakan oleh Bandar. Di pasar handicap yang disediakan oleh Bandar CS, di sini Bandar lebih mengunggulkan Antalyaspor dengan mengepur seperempat bola dan setengah. Dan di over-undernya ada 2,5 dan 2/3/4. Oke CS, di sini aku lebih memilih untuk bermain di Antalyaspor saja CS dengan mengepur seperempat bola. Dan di over-undernya, aku menyarankan kalian untuk bermain di over 2,5 CS. Karena di sini CS, prediksi skor dari aku akan berakhir dengan skor 2-1 dimenangkan Antalyaspor. Di sini aku lebih mengunggulkan untuk bermain di Antalyaspor CS, karena di sini CS di 5 laga terakhir head to head dari kedua tim ini CSku, Antalyaspor lebih unggul daripada Sivasspor CS. Dan di 5 laga terakhir Antalyaspor saat bermain sebagai tim tuan rumah berhasil menang 4 kali beruntun CSku. Dan di sini Antalyaspor di laga ini akan bermain sebagai tim tuan rumah CS. Aku yakin CS Antalyaspor akan membantai Sivasspor CSku. Oke CS, langsung saja kita ke pertandingan yang terakhir antara Fenerbahce melawan Istanbulspor. Kita lihat data statistik dari kedua tim ini dulu CSku. Dari Fenerbahce ada 4 pemain yang tidak dapat bermain dan 1 dipertanyakan. Sedangkan dari Istanbulspor tidak ada pemain yang tidak dapat bermain. Dan di 5 laga terakhir dari kedua tim ini, di 5 laga terakhir Fenerbahce CSku berhasil menang 4 kali beruntun dan 1 kali kekalahan. Sedangkan Istanbulspor berhasil menang 2 kali CS, 1 kali draw dan 2 kali menelan kekalahan. Dan di 5 laga head to head dari kedua tim ini CS, di sini Fenerbahce berhasil memenangkan 5 kali pertandingan CSku. Oke CS, kita lihat saat Fenerbahce bermain sebagai tim tuan rumah. Di 5 laga terakhir Fenerbahce sebagai tim tuan rumah CSku, di sini Fenerbahce berhasil menang 3 kali CS, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Sedangkan Istanbulspor saat bermain sebagai tim tandang hanya berhasil menang 2 kali CSku dan 3 kali menelan kekalahan. Dan di peringkat klasemen sementara CSku, di sini di peringkat klasemen sementara CS, Fenerbahce berada di peringkat kedua dengan perolehan poin 63. Sedangkan Istanbulspor berada di peringkat 15 dengan perolehan poin 28 CSku. Oke CS, langsung saja kita ke pasar handicap yang disediakan oleh Bandar. Di pasar handicap yang disediakan oleh Bandar CS, di sini Bandar lebih mengunggulkan Fenerbahce dengan mengepur 2 dan 1/3/4 CS. Dan di over-undernya ada 3,5 dan 3/4 CSku. Oke CS, di sini aku lebih memilih untuk bermain di Fenerbahce saja CSku dengan mengepur 1/3/4 bola. Dan di over-undernya aku menyarankan kalian untuk bermain di over 3/4. Karena di sini CS, prediksi skor dari aku akan berakhir dengan skor 3-1 dimenangkan Fenerbahce CSku. Di sini aku mengunggulkan Fenerbahce CS karena di 5 laga head to head dari kedua tim ini CS, Fenerbahce berhasil memenangkan 5 kali pertandingan terakhir mereka CSku. Dan saat Fenerbahce bermain sebagai tim tuan rumah, Fenerbahce juga lebih unggul CSku. Dan di klasemen sementara juga, di sini Fenerbahce berada di peringkat kedua CSku.
Oke CS, sekian dulu prediksi dari aku. Semoga prediksi aku bisa menjadi referensi buat kalian semua CS. Kalau prediksi aku cocok dengan prediksi kalian, kita gas sama-sama CS ku. Oke CS ku, kalau kalian mau tahu informasi lebih jelas lagi seputaran bola CS, kalian bisa bergabung di grup WA aku CS. Selain dari channel YouTube ku ini, aku juga membagikan prediksi-prediksi yang lain di grup WA aku CS. Kalau kalian mau bergabung CS, nanti kuletakkan nomor WA aku di kolom komentar atau kolom deskripsi. Oke CS ku, sebelum kita beranjak dari videoku ini, jangan lupa CS, bantu terus channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, supaya CS ku tidak ketinggalan video prediksi terbaru dari aku CS. Oke CS ku, sekian dan terima kasih, sampai jumpa di videoku yang berikutnya. Salam cuan!